Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Sudrajat. Saya biasa dipanggil Pak Ajat. Usia saya 48 tahun. Saya dari Banten Selatan. Sudah 17 tahun saya sebagai penyandang disabilitas atau paraplegia. Lebih tepatnya, saya pengguna kursi roda. Sebelum menggunakan kursi roda, saya terlahir secara normal, sama seperti teman-teman semuanya. Bisa beraktivitas ke sana kemari, bisa bepergian kemana-mana, dan bisa melakukan pekerjaan seperti orang normal pada umumnya. Sehingga pada tahun 2005, tepatnya bulan Januari, saya mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan tulang belakang saya sarafnya kejepit. Dan sejak saat itu, saya divonis sebagai penyandang disabilitas atau paraplegia atau pemakai kursi roda sampai saat sekarang ini. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengedukasi atau berbagi pengalaman dengan sesama penyandang disabilitas khususnya, atau pada umumnya mungkin ada teman-teman semua di lingkungan sekitarnya, mungkin tetangganya, mungkin saudaranya, mungkin orang tuanya, atau mungkin anaknya yang sama punya berkebutuhan khusus seperti saya ini, bisa berbagi cerita atau cara bagaimana melakukan aktivitas sehari-hari sebagai penyandang disabilitas. Karena saya tahu tidak mudah sebagai penyandang disabilitas untuk bisa beraktivitas sehari-hari secara mandiri, apalagi bisa bersosialisasi dengan orang-orang di luar sana. Sebagai contoh, apa aja yang harus kita pelajari atau kita latihan sebagai penyandang disabilitas adalah bagaimana cara kita berpindah dari kursi roda ke tempat tidur. Terus selama beraktivitas di tempat tidur, dari tempat tidur mau pindah ke kursi roda, atau dari kursi roda mau pindah ke kendaraan, entah itu roda 2 atau roda 4, nah itu semua perlu adanya latihan atau perlu adanya cara. Nah, kadang kita sebagai penyandang disabilitas, apalagi yang masih baru, kita tidak tahu bagaimana untuk melakukan semua itu. Sehingga kita hampir sepenuhnya menggantungkan diri kepada bantuan orang lain. Entah itu orang tua, suami, istri, anak, atau orang-orang sekitar kita. Nah, supaya kita bisa melakukannya mandiri, atau paling tidak kita bisa melakukannya 50% atau 70% itu dilakukan secara mandiri, kita harus berlatih dan juga kita harus mencari referensi dari YouTube atau dari teman-teman kita yang sudah lama merasakan atau melakukan aktivitas secara mandiri. Untuk itu di video ini saya ingin berbagi ataupun saya ingin mendapatkan masukan dari teman-teman di luar sana supaya kita sebagai penyandang disabilitas bisa melakukan aktivitas paling tidak 70% kita melakukannya secara mandiri. Harapan saya dengan adanya video ini, para penyandang disabilitas di luar sana tidak merasa minder atau berkecil hati dengan adanya kondisi seperti ini, sehingga kita malu untuk melakukan sesuatu di luar sana. Padahal kita masih bisa produktif atau bisa beraktivitas melakukannya secara mandiri, entah itu mungkin kita ke pasar atau ke tempat wisata, ke
tempat makan, ke tempat potong rambut. Nah, itu bisa dilakukan secara mandiri asal ada keinginan kuat dari kita. Dan satu, kita jangan minder. Tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Saya menyadari tidak mudah bagi penyandang disabilitas, apalagi yang masih baru, untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu. Untuk itu, kita jangan mengurung diri di kamar terus. Jadi kita harus mau, ya paling tidak kita dengan tetangga atau dengan teman-teman alumni kita harus selalu bersosialisasi, entah itu lewat media sosial maupun lewat kehidupan nyata atau sehari-hari. Mudah-mudahan video saya ini selanjutnya akan menginspirasi bagi teman-teman penyandang disabilitas yang masih merasa minder dan kurang percaya diri untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dengan cara berlatih dan berlatih. Untuk itu, saya mohon dukungan dan support channel YouTube saya ini dengan cara untuk men-subscribe dan memberikan masukan dan saran. Terima kasih. Sampai ketemu dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.